أجدادنا وعلى ما نوى به أساتذتنا مشايخنا وعلماؤنا وعلى ما نوى به حبيبنا وقدوتنا وإمامنا وسيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi bihi qalbi bijahin nabi wal ali. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilman wa 'amalan wa fiqhan fid din. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam tempat yang amat dicintai, disukai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menjadi saksi bahwasannya seseorang itu dianggap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dilihat dari banyaknya dia pulang dan kembali ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah sebuah kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dijadikan selalu orang yang beriman kepada Allah, selalu menjadi orang yang ingin memakmurkan daripada rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai kembali daripada rutinan majlis perdua mingguan kita ini, yang mana dengan agenda inilah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi kendaraan kita untuk menuju ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengkaji daripada hal-hal yang berkaitan dengan sifat wajibnya Allah ataupun dengan sifat jaiznya Allah, begitupun juga apa yang berkaitan tentang para anbiya, maka setelah itu pada malam hari ini kita mengkaji sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sifat mustahil secara gamblangnya atau secara mudahnya sifat kebalikan daripada sifat wajib. Yang mana mengetahui daripada sifat ini itu adalah sebuah kewajiban kita sebagai orang yang diberikan taklif dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin yang mukallaf, maka wajib bagi dia untuk mengetahui sifat wajib, sifat jaiz, sifat yang mustahil teruntuk Allah juga para anbiya. Wajib menurut syariat. Dikatakan fa kullu man kullifa syar'an wajaba alaihi an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a wa mithla dali ruslihi fastami'a. Disebutkan di dalam nazam Jauharatut Tauhid, fa kullu man kullifa syar'an wajaba, setiap orang yang dikenakan hak taklif, wajaba syar'an, diwajibkan secara syariat, an ya'rifa ma qad wajaba lillahi wal jaiza wal mumtani'a, apa yang diwajibkan bagi orang yang dikenakan hak taklif dari Allah, untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan teruntuk Allah dari yang wajib, yang jaiz, yang
mustahil, begitupun juga untuk para anbiya. Maka ini kewajiban untuk siapapun, bukan hanya untuk lelaki dewasa saja, tidak, tapi semua. Mau dia kecil, kiranya dia sudah taklif, mau dia lansia, mau dia perempuan, mau dia bos, mau dia pembantu, bahkan disebutkan mau Ya'jud dan Ma'jud saja itu mempunyai kewajiban untuk mengetahui 50 sifat ini yang wajib, mustahil, juga jaiz bagi Allah, juga bagi para anbiya. Maka kita dituntut. Maka alhamdulillah, dengan pengajian ini kita sudah menghatamkan sifat wajib bagi Allah. Kita minta kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam memahami sifat yang sudah kita pelajari. Sifat jaiz juga sudah kita pelajari. Bagi anbiya juga bagi Allah. Sekarang kita berada di dalam sifat mustahil. Kita berada di dalam sifat mustahil. Sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala sebenarnya secara perinci itu sifat mustahil itu enggak ada batas. Secara perinci seharusnya secara perinci, kalau secara detail sifat mustahil bagi Allah itu bukan hanya 20, tapi enggak ada batas. Karena kalau kita mau menafikan segala hal yang Allah Subhanahu wa taala maha suci akan hal tersebut, enggak ada habis-habisnya. Enggak ada habis-habisnya. Dan ini hanya kita kasih 20 kebalikan daripada sifat wajib yang kita pelajari. Tapi kalau kita mau kaji semua sifat mustahil bagi Allah, enggak ada habis. Enggak ada habis-habisnya, karena banyak sekali hal-hal yang memang Allah Subhanahu wa taala maha suci untuk disandingkan dengan hal-hal tersebut, tapi tidak disebut semua. Jadi yang wajib kita ketahui hanya 20 ini sih sifat. Maka di sini disebutkan al-mustahilu fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi alaihi wassalatu wassalam. Al-mustahil bagi Allah dan bagi Rasulnya alaihi wassalatu wassalam. Qala an-nadhimu rahimahullahu ta'ala, nazim ini berkata, wal mustahilu diddu kulli wajibi fahfad li khamsina bi hukmin wajibi. Dan sifat mustahil bagi Allah diddu kebalikan daripada semua sifat wajib. Semua daripada 20 sifat wajib yang kita sudah pelajari, sifat mustahilnya mana? Sifat mustahilnya kebalikan daripada sifat wajib. Dari wujud kebalikannya apa? Dari qidam kebalikannya apa? Dari baqo kebalikannya apa? Jadi kebalikan daripada 20 sifat wajib itu disebut dengan mustahil. Fahfad li khamsina bi hukmin wajibi, maka hafalkanlah daripada 50 sifat ini. Jadi sifat wajib 20, sifat mustahil 20 bagi Allah, sifat jaiz 1. Jadi 41. Bagi anbiya sifat mustajaiznya sifat apa? Sifat wajib anbiya 4, sifat mustahil anbiya 4, totalnya semuanya 50 ya, 50 40 41 tambah anbiya 44 49 tambah satu lagi sifat jaiz anbiya, jadi 50. Nah, 50 sifat ini semuanya fahfad di khamsina bi hukmin wajibi, wajib kita tahu daripada 50 ini sifat. Asyarah, syarahnya daripada ini nazim, wal mustahilu fi haqqillahi ta'ala wa rusulihi diddu kulli sifatin wajibatin lillahi ta'ala wa rusulih. Dan sifat mustahil bagi Allah dan Rasulnya itu kebalikan daripada semua sifat wajib bagi Allah dan Rasul. Fa'adadul mustahilat ka'adadil wajibat. Maka jumlah sifat mustahil itu seperti jumlah sifat wajib. Jumlah sifat mustahil itu seperti jumlah sifat wajib.
Perlu kita ingatkan lagi, yang kita pelajari daripada 50 sifat ini itu hanya 50 sifat yang memang kita yakini betul dengan dalil-dalil yang qat'i. Sekali lagi, sifatnya Allah baik di dalam kesempurnaan Allah itu tidak terputus dengan hanya 20 sifat. Sifat kesempurnaan Allah tidak terputus dengan 20 sifat. Begitupun kebalikannya, sifat mustahil bagi Allah juga tidak terputus dengan 20 sifat ini. Tapi kita hanya memakai di dalam keyakinan kita ini 20 sifat ini karena ini ditetapkan dengan dalil-dalil yang kuat, yang diyakini oleh akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka cukup kita meyakini daripada 50 sifat ini. Fal mustahilu fi haqqihi ta'ala ishruna sifatan mufassalatan katali. Maka sifat mustahil bagi Allah itu ada 20 sifat mufassalah yang diperincikan katali. Katali yang akan datang. Apa yang pertama? Sifat mustahil bagi Allah yang pertama itu adalah al-adam. Al-adam. Adam itu kembalikannya daripada wujud. Kalau wujud itu ada, kalau adam itu berarti tidak ada. Maka wajib bagi Allah itu ada dan mustahil bagi Allah itu tidak ada. Itu yang pertama. Intinya kebalikan daripada itu. Kemudian yang kedua daripada sifat mustahil bagi Allah al-hudus. Al-hudus itu kebalikannya daripada sifat qidam. Apa hudus itu? Hudus itu at-tajaddud ba'dal adam. Orang itu ada setelah tidak ada. Ada setelah tidak ada itu semuanya hudus. Sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru. Fa kullu man lam yakun tsumma kana fahuwal hadith. Maka setiap segala hal yang dulunya ada kemudian tidak ada, maka istilahnya itu disebutkan sesuatu yang hadis. Sesuatu yang hadis. Jadi apa itu sesuatu yang hudus atau sesuatu yang hadis? Hadis itu perkara yang dulunya tidak ada kemudian menjadi ada. Yang dulunya dia tidak ada kemudian menjadi ada. Ini kebalikan daripada sifat Allah. Allah itu tidak dimulai dengan ketidakadaan. Tidak dimulai dengan ketidakadaan. Maka sifat mustahil yang kedua itu adalah al-hudus. Al-hudus. Kemudian yang ketiga al-fana. Al-fana diddul baqa. Sifat mustahil bagi Allah yang ketiga itu adalah al-fana. Al-fana itu apa? Al-fana itu dia ada tapi kemudian tidak ada. Itu fana. Allah Subhanahu wa taala itu kekal. Keberadaan Allah tidak dimulai dengan ketidakadaannya dan berkelanjutan adanya Allah itu tidak ada akhir. Maka al-fana ada habis itu tidak ada, kebalikan daripada baqo. Allah Subhanahu wa taala katakan wa ya baga wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan kekal daripada zat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat daripada sifat mustahil al-mumatsalatu lil hawadits. Ada kemiripan, keserupaan dengan hal-hal yang baru, baik itu di dalam zat atau di dalam sifat atau di dalam af'al. Jadi Allah kebalikan daripada itu. Allah Subhanahu wa taala tidak sama sifatnya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama zatnya dengan makhluk. Allah Subhanahu wa taala tidak sama perbuatannya dengan makhluk. Maka sifat mustahil bagi Allah itu dinamakan dengan al-mumatsalatu lil hawadis. Mumatsalah itu musyabahah, keserupaan, ada kemiripan. Itu sifat mustahil bagi Allah.
Allah Subhanahu wa taala mukhalafatul lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan segala hal-hal yang baru. Apa hal yang baru itu? Kullu ma siwallah. Kalau ditanya apa itu hal-hal yang baru? Kullu ma siwallah. Semua hal selain Allah, semuanya hadis. Semua hal alam semesta ini itu disebut alam. Kullu ma siwallah itu alam. Semua selain Allah itu alam, itu disebut hadis. Disebut hadis. Nanti kalau kita pelajari lebih dalam lagi, ada kajian nanti. Alam itu ada dua. Alam itu disebut dengan jirmun, juga disebut dengan a'rad. Alam itu orang yang menghuni alam ini, ada zat, juga ada sifat. Ada zat, juga ada sifat. Zat jirim, yaitu anggota yang memiliki daripada tangan, muka, badan misalnya, ini disebut dengan zat. Itu termasuk bagian dari alam, dan ini sesuatu hal yang hadis. A'rad itu sifat-sifat. Kalau zat itu sesuatu yang bisa berdiri dengan sendirinya, kalau a'rad itu sesuatu hal yang harus melekat dengan sifat. Artinya apa? Dia tidak bisa ada kecuali melekat dengan zat. Kalau dia tidak melekat dengan zat, dia nggak ada. Itu semuanya adalah alam, dan itu semuanya adalah hadis. Yang apa namanya, yang qidam hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, adamul qiyami bin nafsi diddul qiyami bin nafs. Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat mustahil bagi Allah adamul qiyam bin nafsi. Allah Subhanahu wa ta'ala adamul qiyam, tidak bisa berdikari sendiri. Arti tidak bisa berdikari sendiri, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala harus melekat pada satu zat, itu nggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa yang diyakini oleh orang-orang Nasara, Allah Subhanahu wa ta'ala berada di tubuhnya Isa. Itu kan salah satu keyakinan daripada orang Nasara. Allah Subhanahu wa ta'ala ada pada tubuhnya Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala halla bi Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di tubuhnya Isa. Allah Subhanahu wa ta'ala maha suci akan hal tersebut. Qiyam bin nafs, Allah Subhanahu wa ta'ala berdikari sendiri, berdiri sendiri, dan adanya Allah tanpa ada bantuan dengan zat-zat yang lain. Maka adamul qiyam bin nafsi, tidak bisanya atau butuhnya dengan bantuan apapun itu kebalikan daripada sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kelima. Ini Anda baca agak ini aja. Insyaallah kita kemarin sudah panjang lebar belajar tentang sifat wajib. Panjang lebar sampai berapa bulan kita hatamkan itu sifat wajib. Maka ketika sifat mustahil itu hanya kebalikannya saja. Kemudian at-ta'addud diddul wahdaniyah. Ta'addud berjumlah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak berjumlah. Jadi berjumlah kebalikan daripada wahdaniyah. Jumlah dalam hal apapun, dari zatnya Allah, dari sifatnya Allah, dari af'alnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketujuh, al-ajzu diddul qudrah. Sifat mustahil bagi Allah yang ketujuh, al-ajzu lemah, tidak mampu. Itu sifat mustahil. Dan sifat wajib Allah Subhanahu wa ta'ala qudrah, maha mampu. Maha mampu. Qudrah yang kita pelajari, ijadu au i'damu syai'. Allah mampu mengadakan atau mentiadakan sesuatu. Itu sifat qudrah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berkaitan dengan sifat iradah. Artinya sifat qudrah harus didasari dengan sifat iradah. Harus ada iradah dulu baru ada qudrah. Harus ada iradah dulu baru ada qudrah. Nah, baru sifat iradah dan qudrah ini berkaitan dengan sifat ilim nanti. Maka tidak mampu, kebalikan daripada sifat qudrah. Al-karahatu diddul iradah. Al-karahah, paksaan. Itu kebalikan daripada keinginan Allah. Allah berkeinginan itu dengan sendirinya. Tidak ada paksaan daripada apapun itu.
Al-jahlu yang ke-9, al-jahlu diddul ilim, tidak tahu kebalikannya daripada ilim. Yang ke-10, al-mautu diddul hayah, mati, diddul hayah, kebalikan daripada hayah. As-samam, tidak mendengar, tuli, itu kebalikannya daripada Allah yang maha mendengar. Al-ama diddul basar, buta, kebalikan daripada Allah yang maha melihat. Dan somam itu tidak mendengar bila tuli, bukan hanya tulinya saja, tapi orang yang serupa dengan tuli saja, itu kebalikan daripada sifat wajib Allah. Ya. Al-ama, orang buta, terkadang ada orang buta, ada orang juling, ada orang matanya picek, ada orang matanya buta satu misalnya. Itu semua sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bakamu diddul kalam, bisu, bisu diddul kalam, kebalikan daripada sifat kalam. Kaunuhu ajizan diddu kaunihi qadiran, kaunuhu karihan diddu kaunihi muridan, kaunuhu jahilan diddu kaunihi aliman, kaunuhu mayyitan diddu kaunihi hayyan, kaunuhu asam diddu kaunihi sami'an, kaunuhu a'ma diddu kaunihi basiran, kaunuhu abkam diddu kaunihi mutakalliman. Ini semua sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal mustahilu fi haqqir rusul, kemudian sifat mustahil bagi para anbiya dan sifat mustahil bagi para rasul itu ada 4 sifat. Karena sifat wajib bagi rasul itu ada 4. Maka sifat mustahil bagi rasul juga ada 4. Apa saja sifat mustahil bagi Rasul? Al-baladah, bodoh, atau tidak pandai dia berbicara, kurang akalnya. Itu Nabi nggak mungkin seperti itu. Kita pelajari kemarin, sifat Nabi itu harus fatonah. Fatonah itu apa? Hiddatul akal, akalnya itu tajam. Tajam untuk berpikir, tajam untuk bisa menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan ataupun hujatan-hujatan orang yang memusuhi atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia harus pandai berdebat, ngomong, adu argumen. Kalau Rasulnya nggak pandai, gimana dia bisa jawab hujah-hujah dari apa yang dipertanyakan orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul itu harus fatonah, harus pintar dia, cerdas dia, tajam akalnya. Nggak boleh Rasul itu bodoh, itu nggak boleh. Yang kedua, al-kadhibu diddus sidqi, sifat mustahil yang kedua bagi Rasul itu bohong. Rasul nggak boleh bohong. Kalau Rasul bohong, bagaimana orang bisa percaya bahwasannya dia itu menyerukan ajaran yang benar? Ya, makanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal orang yang jujur bahkan sebelum diutus menjadi nabi. Dikenal orang yang jujur, dikenal orang yang amanah, orang yang sangat dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal sama Nabi seperti mereka kenal sama anak-anaknya. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan, aku lebih kenal dengan Muhammad melebihi kenalnya aku dengan anak aku. Kenal mereka, mereka kenal, mereka yakin, mereka percaya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau mereka tidak beriman, itu bukan dikarenakan ketidakpercayaannya mereka, tapi kesombongan yang ada di dalam hati mereka itu yang mencegah mereka untuk tidak beriman kepada Nabi. Ya, maka Nabi yang kedua itu sifat mustahil bagi Nabi itu adalah bohong. Nabi tidak boleh bohong. Kemudian yang ketiga al-kisman. Sifat mustahil yang ketiga bagi Nabi al-kitman, menyembunyikan ilmu atau tidak menyerukan daripada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diddul tabligh. Diddul tabligh, kebalikan daripada sifat yang ketiga tabligh. Kemudian yang keempat al-khiyanah, khianat. Diddul amanah, kebalikan daripada sifat amanah. Maka disebutkan di sini watil kal aqaid, dan ini adalah akidah-akidah yajibu alaina hifdzuha, yang wajib bagi kita untuk menghafalnya.
wahia yaitu khamsuna sifatan 50 sifat, wa tafsilu zalika dan perincian 50 sifat ini adalah yang pertama sifat wajib bagi Allah 20, sifat mustahil bagi Allah 20, jadinya 40, sifat wajib bagi Rasul 4 jadinya 44, sifat mustahil bagi Rasul juga 4 jadinya 48, sifat jaiz bagi Allah 1, sifat jaiz bagi Rasul 1, semuanya 50 sifat ini menurut daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh Al-Imamul Asy'ari, wajib bagi kita untuk meyakini ini, mempelajari ini, menghafal ini secara syariat. Wajib secara syariat untuk kita menghafal daripada 50 ini sifat, mempelajari dan meyakini daripada 50 sifat ini. Kita harus mengenal Allah dengan ini. Harus mengenal Allah dengan hal ini. Maka sudah selesai. Sudah selesai daripada sifat wajib, mustahil, jaiz bagi Allah juga para anbiya. Selanjutnya kita lanjutkan sedikit adadur rusuli alaihi wassalatu wassalam al-madhkurina fil Quran. Sekarang kita mempelajari tentang jumlah rasul alaihi wassalatu wassalam yang disebutkan di dalam Al-Quran. Yang mana rasul ini kita tidak hanya diwajibkan untuk mempercayainya saja, tidak. Bukan hanya itu, tapi kita wajib juga untuk menerima ajakannya dan mengikuti daripada ajakan Rasul tersebut. Kalau kita cuma bilang kepercaya dia sama Nabi misalnya, banyak orang-orang dulu itu semuanya percaya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak ada orang yang berprasangka jelek dengan Nabi, itu gak ada. Enggak ada orang yang kalau Nabi ngomong A, dia bilang Nabi bohong, itu enggak ada. Bahkan orang kafir pun seperti itu mereka. Maka tidak cukup bagi kita hanya sekedar menganggap benar omongan Nabi tersebut, tapi harus juga bagi kita untuk mengikuti apa yang diajak oleh Nabi, khususnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau cuman kita membenarkan atau menganggap omongan yang keluar dari mulutnya itu benar, tapi kita tidak mengikutinya, maka kita nggak ada bedanya sama orang-orang kafir. Orang-orang kafir seperti itu. Mau Abu Lahabnya, Abu Jahalnya, dan orang-orang yang lainnya itu, semua mereka itu percaya dengan Nabi. Nggak ada yang mereka anggap Nabi itu bohong, nggak ada. Percaya mereka sama Nabi. Tadi ayat Quran Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal sama Nabi seperti mereka kenal sama anaknya. Kenal betul mereka dengan Nabi. Tapi apa yang membedakan kita sama mereka? Kita mempercayai, kita membenarkan, kita mengikuti ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bedanya mereka cuma tidak mengikuti ajakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu maksud daripada kata tasdik, maksud daripada kita menganggap benar, mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi, itu bukan hanya itu saja, tapi al-id'an wal qabul lahu, mengikuti dan menerima apa yang dikatakan khususnya oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di sini al-muradu bitasdiqin nabi fi dzalika al-id'anu lima jaa bihi wal qabul lahu. Maksud daripada tasdik kita kepada Nabi itu adalah mengikuti dan menerima apa yang datang daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hanya membenarkan saja atau kita katakan Nabi ini benar, tapi kita harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisal muradu wuqu'u nisbati sidqi ilaihi fil qalbi min ghairi id'anin wa qabulin lahu hatta yalzamal hukma bi imani kathirin minal kufaril ladina kanu ya'rifuna haqiqata nubuwwatihi wa risalatihi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi maksud tasdik membenarkan itu bukan hanya dalam hati saja. Oh ya, saya membenarkan dakwah ini Nabi. Kalau kita cuma hanya dalam hati saja membenarkan tanpa kita mengikuti dan menerima apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad, maka ucapan kata tasdik yang seperti ini mengharuskan kepada kita untuk memberikan iman kepada orang-orang kafir. Karena apa? Karena orang-orang kafir mereka membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi, tapi mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu enggak cukup hanya kata tasdik, tapi kita wajib mutabaah, wajib mengikuti dan menerima semua apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini disebutkan jumlah daripada para anbiya yang disebutkan di dalam Al-Quran. Apa yang disebutkan di sini? Tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqqiq wal tanim, perincian daripada rasul-rasul yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran, semuanya itu adalah 25 nabi. Lazima kulla mukallafin, yang diwajibkan bagi setiap mukallaf untuk mengetahui daripada 25 nabi ini secara perinci. Artinya apa? Ketika syariat mewajibkan seseorang untuk mengetahui misalnya jumlah anbiya yang 25 ini secara perinci, maka wajib kita untuk mengetahuinya juga secara perinci. Jadi ada hal-hal yang syariat mewajibkan untuk kita tahu secara global, ada juga hal-hal yang syariat mewajibkan kita tahu secara terperinci. Yang wajib tahu secara terperinci, maka kita harus tahu secara terperinci. Yang wajib tahu secara global, maka cukup secara global saja. Dan 25 nabi ini wajib bagi kita untuk mengetahuinya secara terperinci. Perinci artinya apa? Misal seperti ini, ada orang ditanya, ente Nabi Hud itu Nabi bukan? Bukan. Nabi Hud itu Nabi bukan? Bukan. Dia bilang itu bukan. Kafir dia. Kafir. Dia kufur. Kecuali dia belum belajar. Dia belum tahu sama sekali. Itu baru tidak. Kalau dia udah tahu, dia udah belajar, tapi dia katakan di antara 25 nabi ini ada yang bukan nabi, maka keluar dia daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ini di dalam kitab yang dinamakan dengan Tuhfatul Murid Syarah Jawharatut Tauhid. Tamam. Jadi maksud daripada perinci ini apa? Disebut ini, annahu law urida alaihi wahidun minhum lam yunkir nubuwatahu wa risalatah. Maksud daripada kita harus mengetahuinya secara perinci, yaitu misalnya kalau disodorkan kepada kita salah satu nama daripada ini nabi, kita tidak mengingkari kenubuwahannya dan kerisalahannya. Kalau kita mengingkari salah satu ini daripada nubuwahnya atau risalahnya, maka kita jatuh di dalam kekufuran. Jatuh dalam kekufuran, kecuali dia belum belajar. Siapa aja daripada 25 nabi ini? Kita baca cepat nih. Hum Adamun, Idrisun, Nuhun, Hudun, Saleh wa Ibrahimu kullun muttaba. Semua ini wajib kita ikuti. Lutun wa Ismailu, Ishaqun kadza, Yaqubu, Yusufu wa Ayyubu, Tadza, Syuaibu, Harun wa Musa wal Yasa, Dzulkifli, Dawudu, Sulaimanu taba, alaihimus salatu wassalamu wa alihim nadamatil ayyamu. Nanti ini kita baca habis ini. Al-mufradat kosakatanya hakik, yakni tayaqqun, yakin. Iqtanim, iktasib, cari, watlub adadahum, dan cari daripada jumlah nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Kullun muttaba, semua daripada nabi yang disebutkan ini, aujaballahu ala ummatihi an yattabi'uhu, diwajibkan bagi Allah kepada umatnya untuk mengikuti para nabi yang sudah kita sebut. Iktada Ayub biman taqaddama fid dzikri, mengikuti Ayub dari apa yang sudah disebutkan sebelumnya. Da'ghayya, utruk mailan anil haq, tinggalkan mailan, ketidakcondongan kita daripada kebenaran. Asyarah, syarahnya,
yajibu ala kulli mukallafin an ya'rifa asma'ir rusuli al-madhkurina fil Qur'ani ala wajhi tafsir. Wajib bagi setiap mukallaf untuk mengetahui nama-nama Rasul al-madhkurin yang disebutkan di dalam Al-Quran ala wajhi tafsil secara terperinci. Rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara terperinci jumlahnya 25, ada 25 nabi. Nanti pelajaran di akhir disebutkan semua ayat Qurannya, dalilnya apa? Kenapa? Semua daripada 25 nabi ini semuanya disebutkan. Dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir Nabi besar Muhammad itu memang nama-namanya disebutkan dalam Al-Quran. Yang pertama Nabi siapa? Adam, Nabi Adam. Abul Bashar, bapaknya semua manusia itu Nabi Adam. Yang kedua siapa? Nabi Idris. Nabi Idris wahwa jaddu abin Nuh. Nabi Idris ini adalah kakek ayahnya Nabi Nuh. Seperti apa yang sudah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ketiga Nabi Nuh. Nabi Nuh wahwa alladhi anjahu Allah Ta'ala wa man ma'ahu minal gharqi bitufan. Nabi Nuh itu adalah nabi yang Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Nuh wa man ma'ahu, dan orang-orang yang membersamai beliau minal gharqi bitufan, daripada tenggelam dengan topan, angin topan, tufan angin topan. Allah selamatkan Nabi Allah Nuh alaihi salam daripada tenggelam bersama rombongannya. Illa ibnahu fa innahu gharik ma'aman gharik, kecuali anaknya Nabi Nuh. Anaknya Nabi Nuh ikut tenggelam. Nah, ini menandakan bahwasannya anaknya Nabi itu tidak bisa menjadikan seseorang itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Memang betul, kita tidak menyalahi. Ada beberapa hal memang orang yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti anak ustadz, anak kiai, anak gubernur, misalnya taruh anak nabi atau siapapun itu. Tentu memang keistimewaan ini ada di dalam jati diri mereka, tapi mereka tidak bisa dapatkan keistimewaan itu dengan hanya cuman sekadar membanggakan apa yang dilakukan oleh orang tua tapi tidak mereka kerjakan. Kalau mereka melakukan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, maka derajatnya mereka juga cepat diangkat oleh Allah. Bakal cepat diangkat oleh Allah. Ada orang anak kutub misalnya, orang anak wali, orang alim yang besar. Maka ketika dia mengikuti jejak daripada ayahnya, maka derajatnya pun cepat diangkat oleh Allah karena wasilah dia anak-anaknya. Anak-anaknya. Kalau misalnya seorang guru saja bisa mengangkat derajatnya seorang murid, bagaimana seorang bapak dengan anak? Dapat dia keistimewaan itu, dia dapat, tapi dengan amal dia sendiri. Dengan amal dia sendiri. Kalau dia beramal, berijtihad, bersungguh-sungguh seperti yang dilakukan oleh orang-orang tuanya, maka dia bakal dapat, bahkan lebih. Bahkan disebutkan orang zaman sekarang ini kalau pengen cepat jadi wali, pengen cepat dekat dengan Allah itu lebih cepat dari zaman dulu bahasanya. Kalau zaman dulu orang itu kalau kita nggak usah zaman 100 atau 200 tahun yang lalu atau 500 tahun yang lalu. Zaman saya punya jida saya masih kecil, nenek saya masih kecil, itu saya sempat dengar cerita, dia bilang kami ini kalau keluar rumah ngelihat ada bayangan laki-laki saja masuk rumah, dia bilang. Jangankan dia ngelihat laki, ngelihat bayangan laki-laki nih, ada bayangan laki-laki nih, itu udah masuk rumah, nggak berani dia keluar rumah. Itu zaman masih 50 tahun yang lalu. Gimana di zamannya Imam Ghazali, gimana di zamannya Hasan Basri, maka tingkat kemaksiatan itu memang tidak terlalu dibanding dengan zaman kita sekarang. Makanya di zaman sekarang ini kalau orang itu pengen dekat dengan Allah mudah, cepat bakal diangkat derajatnya oleh Allah. Selagi dia tinggalkan maksiat,
dia berbuat taat, dia dekatkan diri dia kepada Allah. Di samping banyaknya orang-orang daripada tetangganya atau sekitarnya itu bermaksiat kepada Allah, dia orang yang dekat dengan Allah, mudah sekali derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka anaknya siapapun, bos, presiden, ustadz, dan yang lainnya, kiai, ulama atau habib pun, ya, itu selagi mereka tidak beramal seperti amalnya orang-orang yang bisa mendapatkan keistimewaan tersebut, maka tadi seperti anaknya Nabi Nuh, tenggelam. Walladzi istamarra fid da'wah 950 aman, yang mana Nabi Nuh alaihi salam itu berkelut di dalam berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh dakwanya 950 tahun. Ini pelajaran bagi kita. Dakwah atau mengajak orang berbuat baik itu nggak ada batas, nggak ada batasnya, nggak ada usianya, nggak ada akhirnya. Ibaratnya kita nuntut ilmu dari kita bangun atau dari kita lahir sampai kita masuk ke liang lahat, itu nggak ada akhir. Nuntut ilmu tetap wajib nuntut ilmu. Begitupun juga berdakwah, ngajak orang ke jalan Allah pun seperti itu. Ngajak orang itu bukan hanya kita ngajar seperti ini, bukan hanya kita cuma sekedar ceramah, enggak. Semua daripada kita ini bisa mengambil bagian di dalam jalan dakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirnya ente di dalam majlis ini dakwah. Biar orang-orang lihat, berapa banyak orang lihat ketika ente jalan kaki dari rumah. Mungkin ada orang nanya mau kemana majlis, itu dakwah. Walaupun secara terang-terangan kita nggak ngajak, ayo majlis, dah. Misal kita cuma lewat, kita hadir duduk majlis ini, itu daripada salah satu jalan dakwah. Kita menjadi penyelenggara, itu dakwah. Kita mendengarkan kemudian kita mengamalkan, itu juga dakwah. Kita nyontohkan perkara-perkara yang baik, itu juga disebut dakwah. Maka kita bisa mengambil bagian daripada jalan dakwah ini yang amat mulia. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Maka Nabi Nuh alaihi salam berdiam bersama umatnya itu sebanyak 1000 tahun kurang 50 tahun. 1000 kurang 50 tahun berarti 950 tahun. Wa yusamma abal bashar atani ba'da Adam. Nabi Nuh dinamakan bapak manusia kedua setelah Nabi Adam. Abul Bashar yang kedua Nabi Nuh. Kenapa? Li'anna naslahu, karena keturunannya Nabi Nuh intasyara, menyebar min ahdihi, dari zamannya, ila waktinal hali, sampai waktu kita sekarang. Sampai waktu kita sekarang itu keturunan Nabi Allah Nuh alaihi salam masih ada. Itu Nabi yang ketiga yang wajib kita ketahui. Yang keempat Hud, Nabi Hud alaihi salam. Wa huwa nabiyyun min nasli Sam ibn Nuh. Nabi Hud siapa? Nabi Hud itu adalah nabi dari keturunan Nabi Sam ibn Nuh. Dari keturunan Nabi Sam bin Nuh, arsalahullahu ta'ala ila qaumi Ad. Nabi Hud ini diutus kepada kaum Ad. Wa huwa qaumun mahiruna fi fannil mi'mar. Kaum Ad ini adalah kaum yang pintar di dalam fan al-mi'mar. Mi'mar itu arsitek, arsitek dia pintar di dalam arsitek, bangun atau apa. Wa kanu yaskununal jibala fi ardil ahqaf allati taqa'u fi shimali Hadramaut min biladil Yaman. Dan mereka tinggal di pergunungan yang ada di lembah disebut dengan lembah Ahqaf. Lembah Ahqaf ini memang ada di daerah utara yang ada di Hadramaut, dari kota Yaman. Dari negara Yaman. Negara Yaman itu ada namanya Hadramaut. Nah, Hadramaut itu daerah utaranya, itu lembah disebut dengan lembah Ahqaf. Itu tempat huninya Nabi Hud alaihissalam dan kaum-kaumnya. Makanya setiap tahun kita ada ziarah biasanya. Setiap tahun di Hadramaut itu ada ziarah ke makam Nabi Hud alaihi salam. Rame dari Indonesia pun yang datang rame. Setiap tahun itu biasanya ada orang tinggal di sana 3 hari,
ada tinggal di sana 4 hari, ada yang sampai seminggu. Dan di sana nggak ada sinyal sama sekali. Orang kalau sudah masuk ke sana, itu HP semuanya mati. Nggak ada sama sekali sinyal, sama sekali nggak ada internet, sama sekali nggak ada, nelpon saja nggak bisa. Jadi kalau udah masuk ke tempatnya, lingkungan daripada kuburannya Nabi alaihi salam, semuanya mati, nggak ada sama sekali. Jadi betul-betul orang datang itu khusyuk, dia ibadah, khusyuk dia itu ziarah. Dibikin acara-acara dari pagi, acara pagi ada sampai siang nanti istirahat, acara sore lagi nyambung, habis acara sore lagi nyambung sampai ke malam. Nanti ada Habib ini bikin acara ini, ada Habib ini bikin acara ini, ada Habib ini bikin acara ini. Dan banyak, ada Munsib Al-Habsyi. Munsib Al-Habsyi itu yang memegang marga Al-Habsyi di kota Sewun, ada itu dia baca hadis Sahih Muslim, baca hadis Bukhari keliling. Yang munsibnya pegang rambut Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buka rambutnya, orang ngantri. Datang satu, dia gini aja, dia berjam-jam dia kayak gini sambil dengerin orang baca hadis. Allah Rasulullah SAW ruwiya an fulan, dia kayak gini sambil baca zikirnya. Kemudian orang datang nyium rambut Nabi, giliran orang datang nyium rambut Nabi. Di tempat lain misalnya Habib Umar bikin acara sendiri, di tempat lain Habib Fulan bikin acara sendiri. Semua dari pagi sampai malam itu semuanya ibadah, semua daripada ulama itu orang-orang besar semua hadir ziarah Nabi alaihi salam. Yang ada di kota Hadramaut. Nah, ini Nabi Hud Allah utus kepada kaum Ad. Falamma kadzabu ahlakahumullahu birihin sarsarin. Ketika mereka tidak meyakini atau mendustakan itu Nabi Hud alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala hancurkan mereka, Allah binasakan mereka birihin sarsarin, dengan angin yang kencang yang suaranya itu dahsyat. Angin kencang, dingin, dan suaranya itu dahsyat. Allah Subhanahu wa taala katakan, wa amma 'adun fa uhliku birihin sarsarin 'atiyah. Dan adapun kaum Ad, fa uhliku, maka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala birihin sarsarin 'atiyah, dengan angin yang kencang. Atiyah itu qawiyah syadidah, sarsar syadidah sod, suaranya itu besar. Kita bayangin aja, angin kencang kuat, suaranya besar. Bukan sehari ya Allah azab mereka. Sakharaha alaihim sab'a layal wa thamaniyata ayyam. Allah Subhanahu wa taala berikan ini mereka azab sebanyak 7 malam dan 8 hari. Bayangin, selama 7 malam. Selama 7 malam 8 hari Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka dengan angin yang suaranya kuat, yang begitu dahsyat. Husuman, yang mana ini terus gak berhenti, 7 malam 8 hari Allah kasih terus mereka. Fataral gauma fiha sar'a ka'annahum a'jadu nakhlin khawiyah. Maka ketika itu selesai, itu udah kelihatan tuh qaumu fiha sar'a. Sar'a itu orang itu jadi mati berkelimpangan. Orang mati itu udah pada mati semua. Ka'annahum a'jadu nakhlin khawiyah. Mereka itu seperti apa? Tunggalnya pohon kurma yang kosong. Tunggalnya pohon kurma yang kosong, udah nggak ada isinya lagi. Sarsar ay syadidus sod. Maksud daripada kata sarsar itu adalah syadidus sod, suaranya yang besar. Atiyah ay qawiyah syadidah. Atiyah qawiyah syadidah, yaitu qawiyah kuat yang sangat. Husuman ay mutatabiat, berkelanjutan. Kemudian kita hatamin sampai Nabi Saleh, Nabi Lut. Saleh wa huwa nabiyyun min nasi Sam bin Nuh. Saleh itu nabi dari keturunan Sam bin Nuh, sahibun naqah, yang mempunyai mukjizat daripada onta. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Saleh ila qaumi Tsamud, kepada kaum Tsamud. Wa hum qaumun yanhitunal jibala buyuta. Kaum Tsamud ini adalah kaum yang menjadikan gunung-gunung itu rumah, mereka pahat sendiri. Yanhitun itu mereka pahat. Gunung itu mereka pahat, mereka jadikan rumah. Masakinuhum bil hijr, tempat mereka itu dinamakan dengan ada namanya hijr. Wahiyya al ma'rufah bi madain salih bainal Hijaz wasyam fil janub syarqi min ardi Madyan. Tempat yang dikenal dengan madain. Madain itu jamak daripada
Madinah, Madain kota-kota, tapi disebut dengan Madain Saleh antara Hijaz dan Syam, yang mana tempat tersebut ada fil janubi syarqi, di sebelah tenggara dari Ardu Madyan, dari bumi kota Madyan. Wahiyah mujawiratun li Khalijil Aqabah, yang mana dia itu bertetangga dengan negeri yang disebut dengan Teluk Aqabah. Ini di Arab semua, ini dia di Arab semua. Anda aja nggak tahu, penting kita baca saja. Falamma kadzabuhu ahlakahumullahu bi sayhati Jibril. Ketika kaum Samud ini tidak beriman kepada Nabi Allah Saleh, maka Allah azab mereka dengan teriakannya malaikat Jibril. Fa amma Samudu fa uhliku bitaghiyah. Taghiyah apa? As-sayha al-mujawizah lil haddi fi syiddah. Jadi suara teriakan yang melampaui batas. Orang itu kalau kena teriakan, diteriakan yang melampaui batas, itu gimana? Pecah, gendang telinga dia pecah. Kalau dia nggak kuat, dia bisa mati. Allah azab mereka karena tidak beriman kepada Nabi. Semua para anbiya ketika Allah utus dan umatnya tidak beriman kepada dia, Allah kasih azab. Kecuali siapa? Kecuali umat Nabi besar Muhammad. Cuman umat Nabi saja satu. Umat Nabi besar Muhammad, walaupun mereka tidak beriman kepada Nabi, mereka masih bisa makan. Rumahnya besar, mobilnya mewah. Hanya umat Nabi besar Muhammad SAW, semua itu karena apa? Karena kasih sayangnya Nabi, berkat Nabi semua. Semelanggarnya kita, semengecewakannya kita hati Nabi, selupa-lupanya kita sama Nabi, Allah nggak azab kita. Semua berkat Nabi besar Muhammad SAW. Kecuali tadi, para anbiya yang lain nggak beriman dikit, Allah kasih azab. Nggak mau beriman, Allah kasih azab. Allah bunuh mereka, Allah tenggelamkan mereka, Allah kirimkan mereka angin, Allah berikan mereka suara malaikat Jibril yang mereka nggak mampu untuk menahannya. Semua seperti itu. Maka ini adalah kenikmatan. Busyra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghaira munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramil rusli kunna akramil umam. Bi akramil rusli kunna akramil umami. Dengan Nabi yang paling mulia, kita menjadi umat yang paling mulia. Dengan Nabi yang paling disayang, kita menjadi umat yang paling disayang. Semua yang berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim Khalilullah wa abul anbiya wa yattasil nasabuhu bi Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim punya nasab bersambung dengan Sam bin Nuh. Nabi Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala selamatkan daripada Namrud, api Raja Namrud. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dimasukkan ke api, Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada api, ya naru kuni barda, wahai api kuni, jadilah kau itu barda, dingin. Dingin. Allah perintahkan kepada api untuk jadi dingin untuk Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Jadi penyelamat ala Ibrahim. Wa aradu bihi kaida faja'alnahumul akhsarin. Mereka ingin berbuat makar dengan Nabi Ibrahim, tapi Allah jadikan mereka orang yang paling rugi. Yang ketujuh, yang terakhir kita bahas malam ini, Lut. Nabi yang ketujuh itu adalah Nabi Lut. Nabi Lut wahwa ibnu akhi Ibrahim al-Khalil. Itu Nabi Lut adalah ibnu akhi, anak daripada saudara Nabi Ibrahim alaihi salam. Arsalahullahu ta'ala ila ardi Sadum. Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Lut ke kota atau negeri atau bumi yang dinamakan dengan Sadum. Wa kana qaumuhu dhahaba min wujuhihim ma'ul hayah. Kaum yang diutus Nabi Lut ke dalamnya itu tidak ada rasa malu sama sekali, lagi udah hilang. Kenapa dibilang kaumnya Nabi Lut adalah kaum yang enggak ada malunya? Kenapa? Wadzalika annahum kanu ya'tunar rijala min dunin nisa. Karena kaumnya Nabi Lut, mereka lebih memilih mendatangkan laki-laki atau memenuhi syahwatnya dengan laki-laki daripada dengan perempuan. Orang yang memenuhi syahwatnya dengan laki-laki sesama jenis, bukan dengan perempuan, itu rasa malu mereka sudah hilang. Rasa malu mereka sudah hilang. Dan Allah azab mereka. Waqad ahlakahumullah faja'ala ali qaryatihim safilaha. Allah azab mereka, Allah jadikan
puncak tertinggi desanya itu di bawah. Yang tinggi jadi ke bawah, Allah balik. Intinya Allah balik mereka. Yang atas jadi bawah. Nah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Makanya Nabi itu melarang. Naha anit tabattul. Nabi itu melarang kita untuk memutuskan tali hubungan kita dengan perempuan. Jangan sampai kita sama sekali tidak nikah. Jangan sampai kita tidak nikah atau memutuskan syahwat kita, walaupun misalnya gom'us syahwat, menahan syahwat itu bagus, tapi menikah itu lebih bagus. Makanya ulama ahli zuhud mereka mengatakan zuhud itu tidak tercela kalau orang zuhud itu kawin, enggak tercela. Ya kan, kalau zuhud itu apa? Zuhud itu dia zuhud dari dunia, dia zuhud dari harta, dia zuhud dari kedudukannya, bahkan dia zuhud dari istri. Tapi mereka katakan apa? Kalau zuhud dari istri ini enggak tercela. Kenapa? Karena Nabi saja itu kawinnya banyak. Nabi saja kawinnya banyak. Nabi saja istrinya banyak. Ini sifat mulia loh. Ini sifat mulia. Disebutkan dalam kitab Asy-Syifa, salah satu yang dimuliakan, yang dipuji Nabi besar Muhammad itu rujuliyah, kejantanannya Nabi. Kejantanannya Nabi. Makanya disebutkan Nabi itu pernah satu malam itu keliling, semua istri 9 Nabi itu dikelilingin sama Nabi. Istri pertama keliling sama Nabi, mandi. Ke istri kedua, mandi lagi. Istri ketiga, mandi lagi. Istri keempat. Setiap Nabi menggauli satu daripada istri yang sampai ke-9 itu Nabi fasekan dengan mandi. Satu istri mandi, 2 istri mandi, 3 istri mandi, 4 istri mandi, 5 istri mandi, sampai 9 istri mandi. Itu dipuji rujuliyah, jantannya Nabi. Bahkan Nabi itu disebutkan itu Nabi, kejantanan Nabi itu seperti 30 laki-laki. Kejantanannya Nabi seperti 30 laki-laki. Nah, kita mau ngikutin Nabi. Dalam hal ini bagus juga kita ngikutin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nabi-nabi yang lain juga seperti itu. Disebutkan Nabi Sulaiman itu punya perempuan 300, punya budak perempuan 300. Dan beliau pernah mengatakan, aku malam ini la atufanna, aku bakal keliling ke 100 perempuan dia bilang. Dalam satu malam. Makanya tidak memutuskan keinginan kita kepada perempuan, syahwatnya kita kepada perempuan itu perkara yang tidak dielokkan, tidak diindahkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam versi mazhab kita saja, walaupun ada perdebatan antara ulama, tapi mayoritas ulama lebih mengedepankan atau memberikan nilai plus bagi orang yang menikah daripada orang tidak menikah tapi dia beribadah kepada Allah. Bagus mana? Orang menikah itu kesempurnaan setengah daripada imannya itu sudah sempurna. Falyattaqillaha fin nisfil bagi orang kalau pengen dapat iman sempurna, setengah dulu misalnya kawin. Setengah lagi bagaimana? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kita putuskan yang misalnya belum kawin kawin. Yang udah kawin misalnya istrinya udah nggak ada atau cerai misalnya, kawinlah lagi. Yang istrinya pun masih ada, dia mempunyai kemampuan untuk tambah. Kalau dia bisa bersikap adil. Kalau dia nggak bisa bersikap adil, cukup satu. Wagat ahlakahumullahu faja'ala 'aliya qaryatihim safilaha wa amtaraha hijaratan min sijil, dan Allah hujani mereka dengan batu-batu yang mana Allah ambil daripada api neraka yang dinamakan sijil. Wa anjalutan wa ma ma'ahu, dan Allah selamatkan Nabi Lut dan orang yang bersamanya, illam ra'atahu, kecuali perempuannya Nabi Allah Lut atau istri Nabi Allah Lut, fa innaha halakat fi man halak, karena dia celaka bersama dengan orang-orang yang celaka. Qala ta'ala, Allah katakan apa dalilnya? Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijjinin mandud. Maka tatkala Allah Subhanahu wa ta'ala datangkan perkaranya Allah, yaitu siksaannya Allah, azabnya Allah,
ja'alna aliha, maka Allah jadikan atasnya safilaha, jadi bawah, atas jadi bawah. Wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijilin mandud, dan Allah Subhanahu wa taala hujani mereka dengan batu-batu yang Allah ambil daripada api neraka, mandud, bertubi-tubi Allah hujani mereka sampai mereka hangus. Musawwamatan inda rabbik, nah, ini adalah tanda daripada Allah. Wa ma hiya minadh dhalimina bi ba'id, mandud, mutatabi, musawwamah, muallamah, yang mana insyaallah akan kita pelajari lagi Nabi Ismail sampai ke Nabi Muhammad SAW di pertemuan yang akan datang. Yang mana itu sifat wajib untuk kita semua mengetahui, dan wajib juga bagi kita untuk mengetahui daripada 25 Nabi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran, dan kita wajib mengikuti apa yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup kita hanya meyakini atau membenarkannya saja dalam hati, tapi harus dengan mengikuti dan menerima apa yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita tutup ini majlis, siapa yang mau bertanya kita persilakan. Tafadhol.